Daerah kekuasaan Dharmasraya dalam naskah berjudul Zufanzi karya Zaur Gua tahun 1225 disebutkan bahwa negeri Sanfosi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Celan, Kamboja, Kialohi, Grahi, Chaiya atau Chaiyan selatan Thailand sekarang, Tan Maling, Tambralingga selatan Thailand, Ling Yasiki, Langkasuka selatan Thailand, Kelantan, Kelantan, Jiloting, Jarating pantai timur Semenanjung Malaya, Tongyanong, Terengganu, Foloan, Muara Sungai Dumun daerah Terengganu sekarang, Sinmai, Semawi pantai timur Semenanjung Malaya, Pata, Sungai Paka pantai timur Semenanjung Malaya, Pongtong atau Pahang, Lanmuli, Lamuri daerah Aceh sekarang, Kienpi, Jambi, Palingfong, Palembang, Sinto, Sunda. Dan dengan demikian wilayah kekuasaan Sanfosi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Sunda. Sanfosi. Dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, istilah Sanfosi digunakan untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum. Pada zaman dinasti Song sekitar tahun 990-an, istilah ini identik dengan Sriwijaya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kehancuran pada tahun 1025, istilah Sanfosi masih tetap dipakai dalam naskah-naskah kronik Tiongkok. Kronik Tiongkok mencatat bahwa pada periode 1079 dan 1088, Sanfosi masih mengirimkan utusan masing-masing dari Kienpi atau Jambi, Palingfong atau Palembang. Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Huiyao disebutkan bahwa kerajaan Sanfosi tahun 1082 mengirim duta besar ke Tiongkok yang saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Yuanfong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Kienpi bawahan Sanfosi dan surat dari Putri Raja yang diserahi urusan negara Sanfosi, serta menyerahkan pada 227 tahil perhiasan rumbia dan 13 potong pakaian, dan kemudian dilanjutkan pengiriman utusan selanjutnya tahun 1088. Sebaliknya dari daftar daerah bawahan Sanfosi tersebut tidak ada menyebutkan Melayu atau nama lain yang mirip dengan Dharmasraya. Dengan demikian istilah Sanfosi pada tahun 1225 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan identik dengan Dharmasraya. Jadi daftar 15 negeri bawahan Sanfosi tersebut merupakan daftar jajahan kerajaan Dharmasraya. Karena saat itu masa kerajaan Sriwijaya sudah berakhir, jadi istilah Sanfosi yang semula bermakna Sriwijaya tetap digunakan dalam berita Tiongkok untuk menyebutkan Pulau Sumatera secara umum. Meskipun kerajaannya berkuasa saat itu adalah Dharmasraya, hal yang serupa terjadi pada abad ke-14, yaitu zaman dinasti Ming dan Majapahit. Catatan sejarah dinasti Ming masih menggunakan istilah Sanfosi, seolah-olah saat itu Sriwijaya masih ada. Sementara itu, catatan sejarah Majapahit berjudul Negara Kertagama tahun 1365 sama sekali tidak pernah menyebut adanya negeri bernama Sriwijaya, melainkan Palembang. Ekspedisi Pamalayu. Naskah Pararaton dari Kidung Panji Wijayakrama menyebutkan pada tahun 1275 Kertanegara mengirim utusan Singosari dari Jawa ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang. Prasasti Padang Melucu tahun 1286 menyebutkan tentang pengiriman Arca Amok Hapasa sebagai tanda persahabatan antara Singosari dengan Dharmasraya. Pada tahun 1293, tim ini kembali dengan membawa serta 2 orang putri Malayu bernama Darajingga dan Darapeta. Pernikahan ini melahirkan Jayanagara, raja kedua Majapahit. Sementara itu, Darajingga dinikahi oleh seorang dewa. Ia kemudian melahirkan Tuan Janaka yang kelak menjadi Raja Baguruyung, bergelar Mantrolot Warmadewa. Namun ada kemungkinan lain bahwa Raden Wijaya juga mengambil Darajingga sebagai istri. Karena hal ini lumrah sebagai Raden Wijaya pada waktu itu telah menjadi raja serta juga memperistri semua anak-anak perempuan Kertanegara. Dan ini dilakukan untuk menjaga ketentraman dan kestabilan kerajaan setelah perayaan kekuasaan di Singosari. Dalam kitab Negara Kertagama, Kakawin Negara Kertagama yang ditulis tahun 1365 menyebut Dharmasraya sebagai salah satu di antara sekian banyak negeri jajahan kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera.
Namun, interpretasi isi yang menguraikan daerah-daerah atau wilayah Kerajaan Majapahit yang harus menghadurkan upeti ini masih kontroversial, sehingga dipertentangkan sampai hari ini. Pada tahun 1339, Aditya Warman dikirim sebagai uparaja atau raja bawahan Majapahit untuk menaklukkan wilayah Swamnabumi, nama lain Pulau Sumatera. Penaklukan Majapahit dimulai dengan menguasai Palembang, Kidung, Pamacangga, dan Babat. Arya Tabanan menyebut nama Arya Damar sebagai Bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Menurut Prof. C. C. Berg, tokoh ini dianggapnya identik dengan Aditya Warman.